Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Nama saya Ali Sobirin dari kelas Hachimitsu A. Pada hari ini saya akan membahas mengenai kaiwa tadi ya, kaiwa yang di buku Rensu. Yang pertama adalah contoh kalimatnya adalah Raishu no Kinyobi no Bang Des. Jadi terjemahannya itu dari belakang ya, sesuai dengan kaidah terjemahan awal. Misalkan tidak ada simbol terjemahan awal yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi jika tidak terdapat terjemahan awal, maka kita terjemahkan dari belakang ya. Contohnya adalah ini: malam dari hari Jumat dari minggu depan. Nah, no di sini berarti dari ya, yang sudah kita pelajarin. Jadi harus kita ingat-ingat atau harus kita latih untuk terjemahannya. Kalau no di sini artinya dari. Nah, contoh kalimat selanjutnya adalah Ryo Shinto Anega Hitori Imas. Nah, di sini juga sama ya, walaupun ada kata partikel ga, tapi kenapa diterjemahkan dari belakang? Karena di sini ada kata keterangan atau kata ininya ada imas ya, jadi harus diterjemahkan dari belakang. Lalu kenapa enggak langsung ke depan atau berurutan? Karena di sini ada simbol to dan di depannya itu ada ryoshin. Jadi diterjemahkan dari sini dulu, dari belakang ke depan, lalu balik lagi. Contohnya adalah di sini sudah saya terjemahkan, ada kedua orang tua dan satu orang kakak perempuan. Jadi harus ingat-ingat ya materi yang sudah kita pelajari kemarin, cara terjemahan awalnya. Misalkan ada simbol, itu harus diterjemahkan simbolnya terlebih dahulu. Nah, misalkan tidak terdapat simbol dalam suatu kalimat tersebut, maka kita terjemahkannya dari belakang. Lalu kita cari lagi ada kata keterangan atau apa yang harus diterjemahkan terlebih dahulu agar kalimatnya menjadi benar. Nah, selanjutnya adalah Kimura-san no gokazoku wa. Jadi wa di sini lalu ada kata tanda tanya di sini. Sebenarnya kaidahnya nggak ada ya, harusnya tidak ada tanda tanya setelah kata partikel wa ya. Harusnya titik-titik, cuman karena di buku Rensu ada, jadi kita adakan juga. Nah, kenapa ada simbol tanda tanya di sini? Sebenarnya simbol tanda tanya di sini adalah jika diterjemahkan atau ditulis itu yaitu dodeska yang dihilangkan, maka disimbolkan dengan tanda tanya. Nah, contoh kalimat lengkapnya sebenarnya adalah Kimura-san no gokazoku wa do desu ka. Nah, karena di sini ada partikel wa yang sudah kita pelajarin, ada simbol terjemahan awal, maka kita terjemahkan dari partikel wa terlebih dahulu ya. Keluarga dari Kimura-san bagaimana? Nah, selanjutnya adalah contoh kalimat kono mang eng o oshimasu. Nah, sekarang karena tidak ada simbol terjemahan awal, maka kita terjemahkan dari belakang, akan menekan. Jadi clue-nya di sini, misalkan si Mas ini pelajaran receh atau hal yang sepele ya. Misalkan Mas itu akan, jadi kita harus dibiasakan. Misalkan Masta itu telah, misalkan Mas itu akan, jika Tai itu ingin. Jadi harus terbiasakan untuk menerjemahkan akan menekan. Nah, kenapa enggak langsung ke eng dulu? Kenapa kembang dulu? Karena secara logika, secara mata uang itu jumlahnya dulu, baru
mata uangnya ya. Misalkan nggak ada 1.000 rupiah 1.000, adanya kan 1.000 rupiah. Jadi ini kan 10.000 yen, nggak ada yen 10.000. Jadi maka akan menekan 10.000 yen ini. Nah, selanjutnya adalah simbol misalkan terdapat kotoba atau kata ini di suatu kalimat ya. Misalkan ni sang nichi, itu dibacanya bukan ni sang nichi ya, jadi futsuka mika, yang diartikan 2 sampai 3 hari. Jadi misalkan ada angka 2, 3 lalu kanji nichi atau kanji hari, kita jangan ni sang nichi, tapi kita membacanya yomikatanya itu futsuka mika, yang artinya 2 sampai 3 hari. Nah, selanjutnya adalah pola terjemahan nani-nani tari. Contoh kalimatnya adalah mainichi ringo dake tabet tari mizu o takusang nondari shimasta. Nah, karena tidak ada simbol terjemahan awal di sini, maka kita terjemahkannya dari belakang ya. Nah, yang baru saja kita jelaskan atau baru saja saya jelaskan, masta tadi kan mas akan. Nah, ini diterjemahkan itu telah. Jadi harus terbiasa menerjemahkan telah. Nah, tari-tari sendiri itu ada rumusnya ya minasang. Jadi tari-tari sendiri ada namanya jejeran awal. Jadi bukan dari belakang ke depan. Jadi harus berurutan dari tetap dari hal yang atau kotoba pertama, lalu kedua yang dari depan ke belakang, lalu ke belakang dan balik lagi ke depan. Jadi cara terjemahannya untuk tari-tari sendiri ini caranya adalah telah makan hanya apel, minum banyak air, dan lain-lain setiap hari. Nah, untuk nani-nani tari lalu dilanjutkan simas, itu diartikan dan lain-lain ya, harus diartikan dan lain-lain, wajib ini ya minasang. Jangan misalkan harus sehabis sehabis minum banyak air setiap hari. Nah, jangan sampai terlewat, dan lain-lainnya harus tetap disebutkan untuk menunjukkan adanya aktivitas yang lain di dalam sebuah aktivitas atau contoh kalimat tersebut yang tidak disebutkan. Makanya dan lain-lainnya tetap harus kita sebutkan atau kita artikan. Mungkin penjelasan saya sekian. Terima kasih, mohon maaf kurang-kurangnya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.